Hai John, kembali lagi bersama Gang Serong di sini. Kali ini kita akan membahas film Gunjan Saksena. Film ini datang dari India, dirilis pada tahun 2020. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe dulu ya John. Tekan tombol lonceng dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang suka nonton film sambil rebahan. Siapkan kopi dan kawan-kawannya. Duduk manis dan mari kita mulai cerita ini. Semoga menghibur dan mengedukasi kalian ya John. Oke, film ini terinspirasi dari kisah nyata. Bagaimana perjuangan perempuan di negara India di masa itu untuk mengejar cita-citanya yang dapat menerbangkan pesawat. Film ini bukan hanya menceritakan mengenai bagaimana seorang perempuan dapat menjadi pilot, namun lebih dari itu. Ya, ini adalah isu gender yang selalu menarik untuk dibahas. Di awal film, kita akan disuguhi dengan sekelompok tentara India sedang berjalan di lembah perbukitan, yaitu Kargil Valley pada tahun 1999. Dalam perjalanan tersebut, tampak ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dengan sebuah teropong. Selang beberapa detik kemudian, baku tembak terjadi di antara mereka. Di sini kita langsung disambut dengan situasi konflik yang tentunya sangat menarik bagi pecinta film action. Tanpa pikir panjang, karena ada rekan mereka yang terluka akibat tembakan dari musuh, salah satu dari anggota tim melapor ke pangkalan dan langsung diteruskan ke komandan sayap SIL. Nah, sampai sini ditahan dulu ya John, karena film ini akan bercerita mundur ke suasana 15 tahun yang lalu pada tahun 1984, di mana ada dua orang anak yang sedang di pesawat, laki-laki dan perempuan, yaitu Gunjan dan kakaknya. Gunjan yang ribut dengan kakaknya karena ingin melihat keluar pesawat, sedangkan kakaknya ingin tidur. Diajak oleh pramugari ke kabin pilot dan diperlihatkan mengenai kemudi pesawat secara langsung. Gunjan memiliki cita-cita ingin menerbangkan pesawat, bahkan setiap kali ada pesawat lewat di atasnya, dirinya selalu memperhatikan. Scene beralih ke malam hari, terlihat ada ayah dan ibu Gunjan, kakak dan Gunjan. Gunjan kecil selalu mengenakan kacamata hitam, bahkan saat malam hari saat mereka sedang menonton televisi. Kakaknya menegur dengan kacamata hitam di malam hari. Gunjan menjawab, seorang pilot harus menjaga matanya. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan dengan Gunjan dewasa. Karena hasil kelulusan masuk perguruan tinggi dengan nilai 94, ayah Gunjan mengadakan perayaan. Namun, terlihat jika Gunjan tidak begitu suka dengan perayaan tersebut karena harapannya ingin menjadi pilot. Bahkan, di tengah menari bersama kakaknya, Gunjan berteriak ingin meninggalkan sekolah dan ingin menjadi pilot. Pas kebetulan musiknya intro. Sontak, semua orang terdiam karena mendengar teriakan Gunjan. Ibu Gunjan marah, namun tidak dengan sang ayah. Scene berlanjut. Kita akan dibawa di mana Gunjan mendaftar ke sekolah pilot. Ia berkeinginan masuk sekolah pilot, namun biaya yang terlalu mahal membuatnya mengurungkan niat. Namun, sang ayah yang juga pensiunan militer terlihat sangat menyayangi dan selalu mendukung keinginan putrinya. Akan tetapi, sang ibu tidak merestui kehendak Gunjan. Suatu pagi, sang ayah, Pankaj Tripathi, yang juga merupakan purnawirawan tentara, memperlihatkan iklan koran yang menunjukkan kalau Angkatan Udara India membuka lowongan masuk, dan kali ini wanita diperbolehkan masuk untuk ikut tes. Hal ini merupakan yang pertama kali di India pada saat itu. Berkat iklan koran tadi, persekolahan ayah dan anak ini memang terlihat baik. Di meja makan bersama ibu dan kakaknya, Gunjan tetap ngotot kalau dirinya ingin tetap jadi pilot, dan menyampaikan di depan keluarganya. Bahkan, sang ayah yang tadinya memberitahu iklan tersebut justru seolah-olah tidak mengetahui, ya acting gitulah untuk nyeting ibunya. Dan berkata setuju. Meski kali ini sang ibu masih belum setuju akan pilihan Gunjan. Ya, tiba saatnya Gunjan mendaftar menjadi Angkatan Udara Perempuan pertama di India pada saat itu. Tentu dengan rangkaian seleksi yang sangat ketat. Terlihat jika saingan Gunjan tidaklah sedikit, namun semangatnya terlihat dari wajahnya yang begitu bersemangat. Tes pun berakhir, dan Gunjan untuk tes ini dinyatakan lulus. Namun, karena kekurangan yang dimiliki, akhirnya putusan sementara Gunjan ditolak oleh pangkalan militer tersebut. Dengan wajah kusam, ia pulang ke rumah dengan hasil yang tidak memuaskan. Sang ayah menyiapkan es krim dengan harapan ia telah lulus. Meski setelah membaca surat keputusan tersebut, Gunjan dinyatakan ditolak. Namun ayah Gunjan terus memotivasinya karena masih ada kesempatan banding 2 minggu ke depan. Gunjan masih ada kesempatan. Dengan program diet dan dukungan penuh dari sang ayah, perubahan Gunjan mulai terlihat, yang membuatnya semakin bersemangat untuk terus melakukan program dietnya. Tiba saatnya Gunjan mengikuti banding. Gunjan diperiksa oleh pelatihnya.
Berat badannya turun, namun pelatih mempertanyakan apakah tinggi badannya bisa bertambah. Kemudian Gunjan diajak untuk mencoba duduk di kursi semacam simulator pesawat. Seorang pilot dengan tinggi badan tidak ideal dikhawatirkan tidak bisa mengendalikan pesawat atau helikopter dengan baik, karena berpengaruh pada jangkauan tangannya ke kendali helikopter. Namun, meski Gunjan memiliki tinggi badan yang kurang, jangkauan tangannya panjang, bahkan lebih dari 1,5 cm. Hal tersebut menyebabkan ia masuk dan diterima menjadi satu-satunya tentara wanita di Angkatan Udara pada saat itu. Gunjan telah mengikuti pelatihan dan telah ikut menerbangkan helikopter sebagaimana keinginannya untuk bisa terbang. Di scene ini, kita akan diperlihatkan betapa isu gender masih menjadi isu utama pada saat itu. Bahkan hingga saat ini, hampir di seluruh negara bukan? Di pangkalan udara tersebut, diperlihatkan jika seluruh pilot merupakan laki-laki. Dan Gunjan merupakan satu-satunya yang menjadi pilot wanita. Gunjan ditunggu 10 menit untuk ke landasan atas perintah komandannya. Namun, karena tak ada ruang ganti khusus wanita, ia harus kembali ke mes. Namun karena jarak yang cukup jauh, ia terus berlari mengejar waktu. Namun sesampainya di landasan, helikopter yang akan ia bawa telah lepas landas, dan ia terlambat. Yang mengakibatkan penerbangannya batal pada hari itu, dan terulang untuk kedua kalinya, ia gagal terbang kembali. Karena tak ingin melakukan kesalahan kedua kali, Gunjan sedikit berubah lemari-lemari locker untuk ganti pakaian. Meski di sekitarnya banyak laki-laki, stop pikiran liarmu John. Ini film baik-baik loh ya. Scene berganti, Gunjan saat ini tidak lagi telat, namun sang kapten menyatakan ke atasan mereka jika dirinya takut terbang karena khawatir jika Gunjan justru akan menangis saat melakukan misi, dan misinya dibatalkan. Dalam hal ini, isu gender menjadi hal penting yang perlu diperhatikan John. Gunjan terus saja batal terbang dengan berbagai alasan kaptennya, sampai akhirnya Gunjan bisa terbang namun belum bisa andil bagian dalam penerbangan, atau bisa disebut dia masih menjadi kopilot lah, yang belum mendapat izin dari pilotnya. Di hari-hari berikutnya, senyum sumringah Gunjan sudah mulai muncul, karena ia langsung ikut latihan secara langsung bersama komandan, dan langsung menjadi pilot dengan kendali penuh pada helikopternya. Sampai akhirnya, Gunjan mendapat predikat penerbang terbaik di angkatannya, dan ia harus menjadi pengarah bagi timnya. Sampai pada waktu pengarahan, ia masih belum dipercaya, dan pimpinannya memerintahkan Sekar, penerbang terbaik sebelum Gunjan, untuk memberikan arahan dan menambahkan daftar kekecewaan Gunjan. Isu gender di sini benar-benar terlihat, John. Terlihat jika di situ kemampuan wanita diragukan di kalangan militer pada masa itu. Sampai akhirnya, Gunjan memberanikan diri untuk mengungkapkan kekesalannya terhadap pimpinannya. Ia memutuskan untuk cuti dan pulang karena merasa kecewa atas perlakuan yang tidak adil baginya. Malam hari, ia sedang duduk santai bersama ayahnya. Kemudian Gunjan menerima surat dari Angkatan Udara jika cutinya dibatalkan. Namun, ia mengatakan kepada ayahnya jika dirinya ingin keluar dari Angkatan Udara dan memilih menikah seperti temannya. Di scene ini memperlihatkan jika ayah Gunjan terlihat marah, namun dengan analogi dialogis yang diberikan kepada Gunjan. Sang ayah justru menyuruhnya membuat paratha, makanan India, namun Gunjan tidak mengerti hal itu, dan ayah menjelaskan maksud dari hal tersebut jika kedua orang tuanya selalu mendukungnya dalam hal apapun sejak kecil. Scene kembali menunjukkan saat Gunjan kembali ke pangkalan udara Udhampur. Saat Gunjan kembali ke pangkalan, dirinya langsung ditugaskan untuk berperang dengan tugas sebagai tim evakuasi udara bagi prajurit yang mengalami luka di medan pertempuran. Scene pun beralih di mana Gunjan tiba di pangkalan Angkatan Udara Srinagar. Gunjan pun mendapatkan tugas untuk mengintai kamp musuh. Saat menjalankan misi pengintaian kamp musuh, Gunjan bertugas sebagai pilot dengan helikopter 2 dan helikopter 1 diterbangkan oleh tim lain. Dalam perang ini menggambarkan perang yang terjadi antara India dan Pakistan pada masa lalu. Saat mengawasi persembunyian musuh, helikopter 1 diserang oleh musuh dan helikopter mereka jatuh. Namun John, helikopter yang dikendalikan Gunjan berhasil lolos dan atas perintah atasannya Gunjan kembali ke pangkalan karena alasan keselamatan. Karena isu nasional mengenai keselamatan Gunjan, sebagai penerbang wanita, atasan Gunjan berinisiatif mengembalikan Gunjan ke pangkalan udara Udhampur. Karena dikhawatirkan jika dirinya akan mempersulit kinerja tim lain, atas perintah atasan ia diperintahkan untuk kembali ke pangkalan udara Udhampur. Pada scene selanjutnya, kita akan dibawa ke scene awal film mengenai penyerangan tim oleh musuh yang mengakibatkan beberapa orang terluka parah. Disinilah awal mula nama Gunjan dan kesetaraan gender mulai terlihat. Meski awalnya hanya karena semua pilot telah bertugas kecuali Gunjan, dan misi penyelamatan tersebut dilakukan oleh Gunjan karena tidak ada pilot lain, Gunjan pun ditugaskan untuk melakukan misi penyelamatan.
Bersama satu tim helikopter lainnya yang dibawa langsung oleh pimpinannya, orang di awal scene yang sempat meragukan kemampuan Gunjan. Namun naas, dalam misi tersebut helikopter yang dibawa oleh pimpinan Gunjan tertembak jatuh oleh musuh. Karena alasan keselamatan, Gunjan sempat diperintahkan untuk kembali ke pangkalan. Namun karena keadaan darurat, ia tetap ngotot untuk melanjutkan misi dan mendarat di area korban. Dalam area tersebut, pimpinan Gunjan terlihat menjadi korban dan Gunjan langsung sigap menjadi evakuator. Scene pun berganti karena penyelamatannya, Gunjan mendapatkan apresiasi dari seluruh tim angkatan udara dan merubah pandangan mengenai kaum Hawa tidak bisa menyelesaikan misi sebaik kaum Adam. Apresiasi tadi merupakan ending dari film ini. Bahkan, Gunjan Saksena terus mengabdi selama Perang Kargil. Bahkan dirinya berkontribusi terhadap kemenangan Perang Kargil dan telah menjalankan lebih dari 40 misi. Tugasnya melakukan evakuasi dan memberikan suplai kebutuhan pasukan India dalam perang tersebut. Saat bertugas, Letnan Penerbang Gunjan masih berusia 24 tahun dan membuka kesempatan kesetaraan bagi Gunjan-Gunjan lainnya. Dan cerita pun selesai, John. Cukup mengharukan dan mengedukasi tentunya. Jika perjuangan untuk mencapai cita-cita bukanlah jalan mudah, namun saat cita-cita telah kita dapatkan, bukan berarti perjuangan telah usai. Justru saat itu perjuangan baru dimulai. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Sampai bertemu di ulasan-ulasan film selanjutnya.